Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Di sini saya sendiri atas nama Juliati, di samping kiri saya atas nama Husnul Aulia. Adapun materi yang kami paparkan yaitu budidaya jamur kancing. Adapun materi pertama yaitu pengertian jamur kancing atau nama ilmiahnya Agaricus bisporus. Jamur kancing atau Agaricus bisporus adalah salah satu jenis jamur yang paling banyak dibudidayakan di dunia dan sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Jamur ini memiliki bentuk bulat yang menyerupai kancing dengan warna putih atau coklat tergantung varietasnya. Jamur kancing kaya akan nutrisi. Jamur kancing mengandung protein, serat, vitamin D, vitamin B2 dan B3, serta mineral seperti selenium dan fosfor. Selain menjadi sumber pangan yang bergizi, jamur kancing juga memiliki manfaat kesehatan karena sifat antioksidannya yang dapat mendukung serta kekebalan tubuh. Adapun yang kedua yaitu klasifikasi jamur kancing. Yang pertama, kerajaan jamur, divisi Basidiomycota, kelas Homo Basidiomycetes, kelas Homo Basidiomycetidae, ordo Agaricales, keluarga Agaricaceae, genus Agaricus, spesies A. bisporus, nama binomal Agaricus bisporus. Adapun materi selanjutnya itu syarat tumbuh jamur kancing. Yang pertama, suhu. Suhu ideal untuk pertumbuhan jamur kancing adalah 22 sampai 25 derajat Celcius. Suhu ini harus dijaga stabil untuk memastikan pertumbuhan miselium yang optimal. Yang kedua, kelembaban. Jamur kancing membutuhkan kelembaban udara yang tinggi sekitar 80 sampai 90%. Kelembaban ini penting untuk mencegah media tanam menjadi kering dan mendukung perkembangan tubuh buah. Kemudian yang ketiga itu media tanam. Media yang digunakan harus kaya nutrisi seperti kompos, jerami, serbuk gergaji atau campuran jerami dan pupuk kandang. Media ini harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu untuk memastikan bebas dari mikroorganisme pengganggu. Yang keempat yaitu cahaya. Jamur kancing tidak memerlukan cahaya matahari langsung untuk tumbuh. Cahaya yang minim atau kondisi gelap justru lebih mendukung pembentukan tubuh buah. Kemudian yang kelima itu pH media. Tingkatan kesamaan media tanam harus netral hingga sedikit basah dengan pH berkisar antar 6,5 sampai 7,5. Kemudian yang keenam yaitu ventilasi. Sirkulasi udara yang baik diperlukan untuk menyediakan oksigen bagi pertumbuhan jamur, terutama selama fase pembentukan tubuh buah. Kemudian, adapun beberapa alat dan bahan dalam pembuatan bibit jamur kancing. Yang pertama yaitu benih jamur kancing, serbuk gergaji kayu, kapur, tepung beras, kalsium sulfat atau gipsum, termometer, oven atau alat sterilisasi uap, sarung tangan, serta masker. Materi selanjutnya itu langkah-langkah dalam budidaya jamur kancing. Yang pertama, pemilihan bibit. Langkah awal dalam melakukan budidaya jamur kancing adalah memilih bibit yang berkualitas. Bibit yang berkualitas akan mempengaruhi kesuksesan dalam budidaya, yaitu dengan menggunakan bibit jamur kancing yang segar, tumbuh dengan baik dan bebas dari penyakit dan hama. Benih untuk bibit jamur dapat dibeli dari produsen jamur kancing atau toko-toko terpercaya lainnya. Kemudian yang kedua itu persiapan media tanam. Setelah memilih bibit jamur kancing yang baik, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan mempersiapkan media tanam.
Biasanya untuk media atau tempat budidaya jamur kancing harus membuat kumbung semacam rak untuk media tanam jamur. Kumbung dapat dibuat dari bambu atau bisa juga dengan menggunakan plastik untuk menghemat biaya. Ukuran standar kumbung berkisar 6 x 4 meter dan tinggi 3,5 meter dengan dua baris rak yang memiliki panjang 5 x 0,8 meter, biasanya memiliki 5 tingkatan. Yang ketiga yaitu pengomposan. Dalam budidaya jamur kancing, langkah yang tidak boleh terlewatkan yaitu pengomposan. Dalam pengomposan berfungsi mematikan mikroba liar yang merugikan. Adapun cara yang dapat diikuti dalam pengomposan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, potong jerami dengan panjang sekitar 10-15 cm, lalu cuci bersih dan keringkan hingga kering dengan kelembaban sekitar 65%. Kemudian kedua yaitu susunlah jerami dengan ketinggian 10-15 cm, kemudian taburkan media tanam berupa serbuk kayu dan kapur dolamit. Susun secara bersilangan antara jerami, serbuk kayu, dan kapur dolamit. Kemudian yang ketiga yaitu tunggu selama 24 jam dan campurkan dengan jerami, kapur dolamit, dan serbuk kayu. Aduk hingga merata. Usahakan media pada tahap pengomposan tersebut tidak sampai mengering. Kemudian yang keempat yaitu langkah selanjutnya adalah menambahkan CA pada hari ke-6 dan TSP pada hari ke-10. Aduk hingga campuran semua bahan merata, kemudian biarkan selama 12-17 hari. Kemudian yang keempat yaitu sterilisasi media tanam dalam kumbung. Tahap selanjutnya yaitu dengan melakukan sterilisasi media tanam dalam kumbung. Sterilisasi digunakan untuk menyempurnakan proses media penanaman. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan proses sterilisasi kumbung antara lain yang pertama, persiapan alat dan bahan, yang kemudian membersihkan kumbung, yang ketiga pemanasan kumbung, kemudian yang terakhir adalah sterilisasi dengan bahan kimia atau opsional. Kemudian selanjutnya yaitu pengeringan. Setelah proses sterilisasi ini selesai, biarkan kumbung kering terlebih dahulu sebelum digunakan kembali. Jangan lupa untuk memeriksa suhu kumbung menggunakan termometer yang sudah disiapkan sebelum menempatkan jamur kancing ke dalam kumbung. Setelah itu, penanaman bibit. Setelah media tanam dan bibit jamur kancing siap, langkah selanjutnya adalah menanam bibit jamur kancing ke dalam kumbung. Penanaman bibit dilakukan ketika suhu kumbung turun menjadi 32 derajat Celcius. Sebarkan biji jamur kancing ke dalam media tanam yang sudah disiapkan di atas rak tanam. Perlu diketahui, jumlah bibit yang disebar tidak mempengaruhi jumlah tanaman yang akan dihasilkan. Setelah periode 12 hingga 14 hari, miselium akan mulai tumbuh di sekitar media tanam. Suhu ideal penanaman jamur kancing di dataran rendah berkisar 24 hingga 26 derajat Celcius dan 28 hingga 30 derajat Celcius pada dataran tinggi. Kemudian ada casing. Langkah selanjutnya adalah casing. Casing adalah proses melapisi media tanam dengan lapisan tanah yang memiliki ketebalan sekitar 3-5 cm. Pelapisan dilakukan di atas media tanam yang ditumbuhi miselium. Proses casing ini bisa membantu memicu pertumbuhan jamur, mendukung proses penguapan air, serta mengurangi adanya kemungkinan kerusakan pada media kompos. Kemudian yang terakhir adalah masa panen. Setelah masa pertumbuhan yang tepat, yaitu sekitar 2 hingga 3 bulan setelah penanaman bibit jamur kancing siap dipanen. Potong pangkal batang jamur kancing menggunakan pisau yang bersih dan kering.
Pastikan jamur kancing ini dipanen secara teratur untuk mencegah pertumbuhan jamur kancing yang tidak diinginkan. Demikian materi yang sempat kami paparkan, lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.